Halo sahabat Eljon, berjumpa lagi dengan saya Mario Agustian Lasut dan sahabat saya Bro Ruby Herman, tentu saja di acara yang mungkin kalian sudah tunggu-tunggu, yaitu Startup Gallery. Wah, Bro Ruby, apa kabarnya nih Bro Ruby? Kabar baik Bro Mario dan juga apa Iya, kabar sahabat Eljon dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. amin. Nah Bro Ruby, lu sempet kan 2 minggu lalu kalau nggak salah telepon gua. Bro Mario, ini gue mau cari ini tempat kerja nih untuk sehari aja gitu ya. Betul, betul Nah, sekali. kan susah kan? Untungnya lu nanya ke gua, jadi gua Untung ada nanya ke akses. lu. Yes, karena waktu Hari ini, Mm, ini penting banget nih, Bro Ruby. Kenapa? Karena kita kedatangan narasumber. Datangan narasumber jauh-jauh nih dari Bali. Waduh. Mau kenalan nggak Bro Ruby sama sahabat Eljon di rumah? langsung kita kenalan aja. Oke. Halo, Mbak Fei. Hai, Mario, Nah, Ruby, apa kabar? Halo, apa baik. kabar? Baik, Puji Fei. Tuhan. Semua sehat-sehat? Semua Sehat. sehat. Nah, sahabat Eljon, Mbak Fei ini, beliau adalah CEO dan co-founder dari Kumpul Coworking Space, dan beliau juga merupakan Presiden Coworking Space Indonesia nih, sahabat Eljon dan Bro Ruby. Oh, berarti kita udah siap gitu ya, Presiden kan? Iya, harus ya. Iya, jadi ya saya pribadi dapat koneksinya dari Mbak Fei gitu Bro Ruby, sehingga kemarin itu bisa bantu-bantu juga tuh. Wow, iya tuh. Jadi pas banget waktu itu kan pengen lagi meeting, Bro. Meeting mesti ngajar online. Kalau Ada. di tempat yang umum kan berisik banget, kayak nggak konsen. Waduh, Oke, saya tanya, Bro. konsen. Di mana Ya. saya bisa pakai ruangan untuk ngajar online? Kan saya kebanyakan online kan. Dan butuh private space dan butuh internet koneksi yang kenceng. Nah, itu dia tuh. Kita nanti bakal banyak belajar bareng tentang bisnis modelnya juga coworking space. Ya, Mbak Fei boleh kenalan dulu ke sahabat Eljon mungkin sosok Mbak Fei Wongso nih. Nah, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Fei, dan tadi seperti udah diperkenalkan ya, CEO-nya Kumpul, kumpul.id, dan juga kebetulan sekarang menjabat sebagai presiden atau ketua gitu ya, Coworking Indonesia. Nah, kenapa presiden tadi? Itu karena kita menganggap ini juga sebagai gerakan. Jadi ini benar-benar collective power, dan coworking itu kita mau naikin awareness-nya apa itu coworking, karena mungkin banyak banget teman-teman yang belum begitu tahu ya coworking itu apa. Katanya aja masih pakai kata bahasa Inggris nih, kita belum terlalu punya katanya di bahasa Indonesia kan gitu. Jadi kalau kumpulnya sendiri memang 2015 kita mulai sebagai coworking space, tetapi pada saat itu seperti yang tadi saya bilang gitu ya, susah sekali untuk menjelaskan apa itu coworking dan kenapa coworking ini menjadi tempat yang sangat efektif untuk kita itu mengembangkan diri sebagai talent. Jadi misalnya kita freelancer atau kita memang punya pekerjaan sendiri atau self-employed atau bisnis yang lebih kecil untuk berkembang atau startup gitu. Yang paling banyak dihubung-hubungkan kan kemarin ini konotasinya kan coworking sama startup ya. Walaupun sebenarnya itu nggak mesti untuk audiens startup aja. Nah, waktu itu susah sekali menjelaskan coworking itu apa, kenapa saya harus kerja di coworking sih, kenapa untuk bisa berjejaring dan punya komunitas harus bayar keanggotaan ya. Orang Indonesia kayaknya kalau untuk networking udah jago banget nih gitu kan. WhatsApp grup aja udah 100 gitu. Kenapa sekarang jadi mesti bayar ya cuma untuk berjaring gitu. Nah, hal-hal seperti ini bikin kita dengan teman-teman pelaku dan penggerak coworking lain yang aktif pada sekitar tahun itu bergandeng tangan, kayaknya perlu nih kita gandeng tangan. Dan terciptalah inisiasi Coworking Indonesia pada saat itu, 2016. Dari mulai 2015 itu cuma ada sekitar 20-30-an pemain, dan 2016 itu jadi naik sekitar mungkin 70-an. 2017 itu lumayan booming,
Dan mungkin ini Ruby ngerti banget properti gitu ya, mungkin bisa disambung-sambungin tuh tahun itu ada apa sih gitu sama properti, mungkin ada hubungannya, pasti semuanya berhubungan. 2017 itu 3 kali lipatnya jadi 180. 2018 230-an, 2019 terakhir gitu ya, sebelum masa pandemi kemarin ini sempat sampai 300 lokasi. Tersebar di 45 kota dan kabupaten. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kumpulnya sendiri, tadi Mario bilang, sempat bantu-bantu kemarin. Nah, kita sebenarnya melihat pemain-pemain coworking yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai kota kabupaten ini adalah pemain ekosistem yang sangat efektif. Ekosistem apa sih? Ekosistem entrepreneurship, ekosistem untuk inovasi, ekosistem untuk UMKM gitu ya. Tapi kalau kita hanya dilihat sebagai tempat kerja, sebagai meja kursi internet, nah itu yang bikin struggling sebenarnya. Karena value-nya jadi nggak terlalu banyak. Karena meja kursi internet sekarang di rumah sebenarnya juga bisa. Ya, udah semakin affordable, udah semakin bisa lah dibeli gitu internet saat ini. Di kafe juga bisa, di perpustakaan juga bisa. Jadi sebenarnya apa value-nya coworking? Jadi kumpul kemarin ini kalau sebagai kumpulnya sendiri, kita berpikir nggak semua teman-teman coworking ini bisa punya tim program partnership yang bisa tarik bawa masuk konten yang betul-betul berguna dan berkualitas untuk audiens di kotanya. Jadi kita yang pelan-pelan mulai dengan melakukan itu. Tadi Mario sebut-sebut segala tentang startup atau program gitu ya, itu salah satunya. Jadi Kumpul juga koordinator nasional untuk gerakan nasional 1000 startup digital yang tahun ini dilakukan di 17 kota. Dan kita juga membantu Kemenparekraf untuk program Baparekraf for Startup yang dilakukan di 5 kota tahun ini. Kami juga country partner untuk Techstar, untuk brand Startup Weekend Indonesia, dan segera akan ada Next Gen Startup Weekend Indonesia ini dilakukan dengan mitra universitas lebih dari 20 universitas di seluruh Indonesia juga. Jadi, dan semua ini dilakukan dengan jejaring coworking. Kalau kumpulnya itu, lalu kalau coworking Indonesianya memang kita banyak bergerak di awareness, apa itu coworking, pengetahuan, skill sharing untuk orang industrinya ya. Kurang lebih kayak gitu, penjelasannya panjang banget nih. Mantap. Jadi udah kayak kuliah 6 SKS nih, bro. Langsung sidang. Buat tahu coworking space gitu kan, coworking industri. Tapi menarik nih, Mbak Faye. Saya malah tertarik kalau tarik ke belakang gitu ya. Mbak Faye ini tiba-tiba dapat ide apa lalu mendirikan Kumpul gitu. Yang memang bisnis awal mulanya kan coworking space. Nah, itu menarik tuh, saya pengen tahu banget. Coba Mario bisa tebak nggak background saya apa sebenarnya? Kayak kuliahnya apa sih gitu loh dulu. Ayo tebak, Mar. Bisa tebak. Kalau saya lihat sering ini ya, apa kegiatan sukarela gitu ya. Jadi apa namanya, tenaga medis ya. Dulu juga pernah saya lihat di story-nya Mbak Faye. Oh, LinkedIn ini pasti. Ada contekan. Gimana ya kita? Jejak digitalnya nih kalau udah di hari gini nih semua kelihatan ya. Udah nggak bisa main tebak-tebakan lagi. Udah di Google. Dapat gua. Betul nggak? Background-nya itu betul nggak? Kehidupan sebelum Kumpul itu memang banyak di non-profit waktu itu. Background saya itu di psikologi. Jadi dulu tuh melakukan banyak, sebenarnya lumayan beda ya. Jadi mental health, trauma counseling, lalu sempat juga ke negara-negara lain. Di Indonesia juga, jadi sempat di Ambon, Aceh. Lalu kalau di luar Indonesia sempat di Pakistan, Zimbabwe, dan Yemen. Nah, itu memang bekerja dengan organisasi internasional yang untuk humanitarian, untuk kemanusiaan, tapi niche ya, tapi untuk bidang kesehatan mental itu. Kalau kenapa bisa mulai Kumpul, sebenarnya selalu perjalanan saya itu it's all about impact.
Jadi dari awal lulus, terus mau kerja apa, itu waktu itu udah ditawarin kerja di korporasi di Jakarta. Lalu memikir, oke, kalau saya kerja mati-matian gitu, waktu itu nih tahun kayak awal 2000-an, wawasan bisa kerja apa tuh juga masih sedikit kan. Ini nih apakah saya mau bikin orang kaya tambah kaya? Atau saya mau melakukan sesuatu yang lebih gitu kan. Kalau anak millennials kan gitu kan, it's all about what can I do more, like impact gitu. Dulu kan kita juga once upon a time kita dulu millennial. Nah, jadi kerjanya begitu. Dan pelan-pelan juga bergerak ke development sector. Jadi ketika balik ke Indonesia, kerja itu juga untuk bantu set up active citizenship strategy. Jadi strategi kewarganegaraan aktif kita sebagai warga negara Indonesia, kita bisa apa sih melakukan secara aktif untuk berbuat sesuatu nih untuk ngebangun ABCDE-nya, dan pada saat itu lewat ke program nasional volunteering. Jadi bagaimana kita nyumbang skill untuk suatu daerah. Bukan nyumbang makanan, bukan nyumbang uang, bukan nyumbang obat gitu ya, tapi nyumbang skill pada saat itu. Nah, terus seperti banyaknya non-profit yang berbasis grant atau donor, ketika donornya itu berubah halawan, harus ditutup. Padahal sebenarnya bukan berarti audiensnya nggak membutuhkan ya, beneficiariesnya nggak membutuhkan. Jadi saya waktu itu berpikir, wah ini sayang banget, karena sebenarnya value-nya membuat orang melakukan sesuatu untuk membangun negeri gitu ya, karena gemes, Indonesia tuh gede banget loh di kancah global, sebenarnya kita nomor 4 di dunia, tapi kita keluar, orang nggak kenal Indonesia siapa, bener, nggak ada yang kenal, kita nomor 4 di dunia, kita populasi Islam Muslim terbesar di dunia. Kita negara kepulauan terbesar di dunia, populasi nomor 4 di dunia. Itu kayak ternya tuh banyak gitu kan. Jadi kan gue gemes ya gitu kan. Sebelum gemes lebih lanjut lagi Mbak Fei, gimana kalau kita break dulu? Kita break dulu. Sahabat Angel, seru banget nih ngomong sama Mbak Fei. Karena Oke. Sahabat Angel, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery. Oke, lanjut. Maaf ya, Mbak Fei. Oke, lanjut ya. Bro. Ya. Mario. Oke. Kasih terternya, bro. Iya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Action. Halo sahabat Eljon, waduh, buat yang dari tadi bengong ya kan belajar 6 SKS di segmen awal ya kan, terus banyak banget nih perjalanan dari Mbak Fei yang ter tadi nih sisanya. Wah, boleh silakan dilanjut Mbak Fei. Oke, Ruby kalau misalnya saya ngomongnya kepanjangan, potong aja ya. Ini kalau ngomongin soal power, soal impact, ini kayak 2 hari 2 malam juga bisa nih kayaknya. Exciting. Tapi itu yang jadi engine kita kan, ketika kita betul-betul gemes gitu ya, kegemesan itu yang bikin kita gregetnya ya. Sebenarnya. Jadi balik ke cerita kenapa bikin kumpul, karena ngerasa oke, negara yang bisa maju tuh sebenarnya apa sih kuncinya? Kalau kita ngeliatin Amerika gitu, yang kita ini kan Amerika katanya kaya, terus Australia, terus Singapura, sebenarnya apa sih? Dan sekitar 10 tahunan yang lalu ya, 2008-2009 gitu, belajar bahwa negara yang maju, yang developed, itu adalah negara yang punya entrepreneurship levelnya, persentasenya itu tinggi. Jadi pada saat itu Amerika dan cukup stabil sampai sekarang itu 14,5% dari populasinya dia entrepreneurs, dan Singapura tuh 7-8%. Indonesia pada saat itu 1% aja belum, jadi 0, berapa gitu, 0,2 kalau saya nggak salah. Nah, dan pemerintah bersama dengan ya banyak pihak ngedorong itu banget ya, sampai sekarang tuh kita sudah di 3%, 3,1 atau 3,5 gitu, tapi itu masih kurang, karena Singapura aja kan 7,8. Untuk bisa kasih makan atau betul-betul menggerakkan ekonomi negara sebesar Indonesia, katanya sih butuh 5-10%.
Jadi pemerintah pun kalau mau cari ya source-nya, mereka tuh punya target katanya ya 2030 kalau bisa 4% lah, dan 2045 100 tahun kita merdeka kalau bisa ambisinya nih 10% katanya gitu. Nah, kenapa terus orang nggak mau jadi entrepreneur? Udah gitu pasti bingung deh, bukannya orang Indonesia pinter jualan ya? Bukannya Indonesia kreatif banget ya kalau Mungkin dengan pandemi ini mungkin entrepreneur meningkat. Nah, sebenarnya itu juga banyak. blessing in disguise, atau if you want to see the silver lining gitu ya dari si pandemi ini. Sebenarnya 2020 ini tahun entrepreneurship loh. Iya. Iya, tahun entrepreneurship. Kenapa? Karena entrepreneurship it's all about finding solutions for problems. Nah, problemsnya banyak banget nih. Banyak. Banyak banget. Berarti potensi bisnisnya itu juga banyak. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi balik Calonnya lagi. nambah 2% nih kayaknya. Calon nambah 2%. Gitu ya, ayo kita ukur. Kenapa saya bisa bilang 2%? Karena tadi datanya katanya sekarang udah 5 juta ya. 5 juta PHK. PHK. Berarti calon tadi terciptanya entrepreneur dari 250 juta sih, kita anggapnya gitu kan, 2%. Ya. Itu ya. Masuk akal ya nih? Bisa. Ya kalau semuanya convert jadi entrepreneur, Bro Ruby. Oh iya, kan calon lah kayak. Iya. Tapi katanya ada juga nih perbedaan antara self-employed dan entrepreneurs. Iya. Kayak kan banyak tuh tukang gorengan atau bikin-bikin apa atau tukang sate, itu tuh sebenarnya entrepreneur atau bukan gitu. Jadi kita bilang kalau entrepreneurs itu katanya ya memang bisa memecahkan masalah, satu. Lalu kedua itu dia bisa adjust atau menyesuaikan sesuai dengan pergerakan pasar. Jadi dia bisa pivot, lalu dia bisa merubah produk, dia bisa punya plan B, plan C. Gitu ya. Nah, membuka lapangan kerja, dan yang paling penting bayar pajak, cuy. Bahaya, Pak. Itu yang sebenarnya jadi ngegerakin ekonomi. Kan kalau kita bayar gaji orang, bayar pajak, memecahkan masalah. So that's actually what's being considered sort of like entrepreneurship. Levelnya tuh di situ ya. Bedanya yang pada kerja jualan di Indonesia sama kalau dihitung entrepreneurs-nya Singapura, Australia, Amerika. Gitu nih. Ya, jadi itu yang lagi mau di-push. Dan saya melihat coworking itu sebagai platform yang ideal untuk kayak nyiptain akuariumnya dulu deh. Kalau laut masih bermasalah nih ya, banyak banget masalahnya. Of course kalau kita ngomongin ekosistem itu elemennya banyak banget. Paling enggak di coworking space-nya kita bisa menciptakan lingkungan yang ideal. Kalian tuh mau disupport apa sih? Si entrepreneurs ini tuh bisa kita support apa supaya bisa lebih cepat untuk sukses atau berkembang dari segi personal dan bisnis. Nah, itu kenapa awalnya bikin coworking. Pada saat itu nggak ngerti loh ada bisnis model itu, jadi belajar benchmarking segala macem gitu ya. Oh ada bisnis modelnya, oke, let's do it, because apa yang dikerjakan dengan based on grants atau donor ternyata tidak sustainable. Berarti kalau mau sustainable harus ada bisnis modelnya. Nah, jadi makanya mencari sesuatu yang memang bisa bikin impact seperti itu, meskipun tidak langsung gitu ya, tapi ada bisnis modelnya, dan itu coworking. Jadi jawab satu pertanyaan aja lama banget gue muternya. Apa-apa. Ini insightful banget kan. Jadi tugas saya sama tugas Ruby berkurang sedikit. Mbak Faye, ini banyak banget mungkin sahabat Eljon di rumah mau mulai bisnisnya juga kan. Dan pengen tahu nih titik mulainya, kan tadi udah diceritain background story-nya, terus visinya, misinya. Nah, saya tertarik di industri sendiri ataupun di Indonesia sendiri kan barang baru nih, coworking space. Ini gimana nih dari kumpul dulu pas pertama berdiri di Bali ya kalau nggak salah ya. Di Bali, kenapa di Bali dan gimana meyakinkan orang untuk menggunakan service ataupun join membership di kumpul dan sampai bisa growing sampai sekarang. Itu gimana cara handle masyarakat Indonesia? Mungkin kalau di Bali banyak kali ya freelancer dari asing gitu ya. Cuma ya start untuk
ngedrive di awalnya itu loh, untuk sebuah industri yang belum dikenal waktu itu kan di Indonesia sendiri. Gimana nih? Ada secret sauce-nya kah? Ya. Pertama, kalau kenapa di Bali, karena memang sudah tinggal di Bali sekitar ya hampir 5 tahun sebelum mulai kumpul. Jadi enggak sih 4 tahun gitu ya. Jadi merasa memang networknya, rumahnya memang sudah di situ, mulai dengan apa yang jadi kekuatan kita. Karena bukan nasihat ya, kayak petunjuk nomor 1 ketika mau bikin bisnis coworking adalah mulai dengan komunitas. Jadi jangan mulai dengan physical space-nya atau fasilitas fisiknya atau tempatnya gitu. Mulai dulu tes dengan komunitas saya itu siapa sih? Komunitas tuh mungkin kalau kita ngomong kata komunitas tuh yang terbersit di pikiran tuh kayak sosial, ngumpul-ngumpul. Jadi bukan yang level bisnis gitu ya. Tetapi sebenarnya bisnis yang berhasil adalah bisnis yang bisa membangun komunitas yang benar apa enggak. Kayak Google gitu kan ya. They have their own community loh. Jadi community that they serve, meaning their audience. Who are your audience gitu kan. Jadi sebelum bahkan DP untuk beli atau sewa tempat nih, tes dulu bikin pop-up coworking. Dengan konten apa yang sebenarnya digigit sama audiensnya kita. Karena community itu, komunitas itu adalah extension of yourself. You attract who you are. Jadi kalau misalnya kita tuh aktifnya di bidang literatur, terus kita mau bikin program digital gitu ya, mungkin sepi nih yang datang, tapi begitu bikin program literatur rame nih yang datang. Nah, itu kan ngetes ya. Jadi kayak ngetes pasar, ngetes konten gitu. Itu dilakukan dulu, build up dulu. Jadi itu juga yang dilakukan kumpul. Sebelum bahkan nemu tempat, kita tuh bikin pop-up coworking tuh ngumpulin orang di restoran lah, di tempat creative hub-nya siapa lah gitu kan. Jadi itu dulu sih sebenarnya. Dan sesudah itu yang paling penting sediain tempat kerja, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan pain dari si audience kita. Tadi kan aku cerita ya, kalau kita jual coworking di luar negeri, itu tuh jualannya adalah community, networking. Karena apa? Ini again generalisasi ya, nggak semua orang kayak gini. Di budaya barat orang itu lebih self driven, jadi maksudnya semua keputusan itu mungkin kita yang mutusin, kita kemana kita mau sekolah, kita mau tinggal di mana, mau kawin sama siapa. Kalau kita kan satu RT ya yang mutusin ya. Mau masuk PNS apa enggak aja satu RT yang mutusin gitu kan. Jadi, we are very communal gitu. Jadi kalau kita cuma mau ngejual kayak okay, this is the opportunity for you to get connected with other people gitu. Kita nggak terlalu ada yang gigit. Kalau di barat mungkin mereka butuh, karena the other side of the coin dari kita being self driven kayak gitu adalah kita juga cukup lebar nih bubble privacy-nya, sehingga untuk kita bisa menjadi bagian dari sesuatu dari komunitas kita butuh extra effort kayak joining something, joining a coworking. Nah kemudian jadi kita juga terus memetakan ketika kita bikin coworking Indonesia ini sebenarnya pain-nya atau bikin kumpul gitu ya awal-awal komunitasnya kita tuh apa. Nah di Indonesia pada saat itu masih sih sampai sekarang, it's all about akses dan pemerataan. Jadi kita itu kan masih kayak sangat piramid ya. Kita ini kan secara logistik sangat menantang. Kepulauan. Jadi kalian, kalau saya sebenarnya anak Jakarta juga dulu, tapi sekarang udah nggak tinggal di Jakarta. Kita tuh orang Jakarta suka berpikir Jakarta adalah universe. Semua itu gayanya kita, berpusatnya di situ. Padahal kalau di daerah tuh beda banget dan gapnya tuh besar sekali. Jadi bagaimana bisa ada akses itu pain-nya. Kalau kita ngomong ke bisnis-bisnis, apa sih yang paling di value sama bisnis? Nih pakar-pakar bisnis nih kan Mario. Nah, sebelum kita jawab kita break dulu deh. Sebelum kita jawab tapi kita break dulu. Gue udah mulai kasih tebak-tebakan disuruh break gimana sih? Sahabat aja nanti bisa bantu jawab ya. Oke, sahabat aja kita break dulu Bro Mario dan Bu Fei, kita break dulu, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery.
Sahabat Eljon, bagi yang ketinggalan, saya Mario Bisa Masud masih bersama Bro Ruby Herman. Kita kali ini kedatangan Mbak Fei Wongso, CEO dan co-founder dari Kumpul.id dan Presiden Coworking Indonesia. Waduh. Tadi udah ada jawabannya belum, Mario? Tadi Coba Bro Ruby dulu, kan saya udah buka nih. Hah? Bisa ada pilihan nggak? Phone a friend atau... Phone a friend, 50-50. Ini udah master-masternya gitu loh. Marlo, jadi Mar yang jawab. Tadi apa yuk pertanyaannya? Kalau kita lagi mau mulai sesuatu atau bisnis ya, gerakan lah atau bisnis, biasanya orang tuh paling menghargai jejaring, networking, atau koneksi. Kalau zaman orang tua kita dulu tuh, caranya mereka bikin kita koneksinya bagus tuh masukin anak ke sekolah bagus katanya. Nanti temennya tuh jadi orang semua, jadi orang. Emangnya kita belum jadi orang ya, kita kan udah orang. Jadi itu benar nggak? Itu kan caranya orang dulu gitu. Memastikan koneksinya bagus. Di profesional, saya dulu sebelum masuk ke startup juga profesional karir tuh beda daerah, beda tempat ngumpul. Ini makanya pas banget namanya kumpul gitu. Kalau kita ke Solo itu, kalau kita mau berjejaring sama pebisnis tuh biasanya ngumpulnya di warung soto. Nah, beda kalau di Makassar. Coto itu. Kalau di Makassar bukan di tempat coto, tapi di warung kopi, bro. Ngumpulnya di warung kopi. Itu yang berderet tuh mobilnya, wah udah nggak karuan tuh. Tuh udah mobilnya gede-gede, makan tempat, makan jalan, tapi ngumpul semua di situ. Nah, memang network ini jadi kunci sih kalau untuk kita mau mulai bisnis, ngembangin bisnis, gitu sih. Kalau di Bali kumpul di mana? Kumpulnya di ini, di kumpul. Babi guling. Babi guling. Tapi berasa nggak kalau kita tuh cenderung terperangkap di bubble network kita sendiri? Kayak ada perkataan yang lu lagi gitu kan ya, dia lagi. Nah, ya properti. Properti juga ada 4L itu. Lokasi. Lu lagi. Kalau tempat tinggal di tempat yang sempit itu lagi. Lu lagi. Iya, jadi kalau kita lu lagi terus-terusan, kita nggak berkembang dong. Iya. Secara network, secara apa yang bisa dikolaborasikan, inspirasi ide. Jadi coworking ini sebenarnya jadi platform untuk menembus ke bubble network orang lain, tetapi yang relevan untuk kita. Karena datang ke sana mindset-nya memang sudah untuk bekerja, sudah untuk menghasilkan, sudah untuk produktif, sudah untuk berjejaring. Jadi mindset-nya udah sama dulu nih gitu kan. Jadi kita selalu bilang kita tuh meningkatkan, we are accelerating serendipity. Serendipity itu kebetulan-kebetulan yang menguntungkan. Yang mana bisa terjadi di dunia sehari-hari. Cuma persentasenya jadi lebih besar aja kalau kita melakukan itu di coworking sebenarnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, biasanya di coworking space kan udah masing-masing sibuk sama urusannya masing-masing. Gimana? Ada program apa yang membuat saling berconnecting? Jadi itu bedanya kan coworking space dan tempat yang memang hanya menyediakan tempat kerja. Jadi kalau meja internet aja, terus apa bedanya? Itu yang di sana juga ada tuh di restoran itu, di tempat kopi itu juga ada, ya kan, meja kursi internet, di warnet juga bisa. Nah, bedanya apa di coworking space? Jadi di coworking ini biasanya ada community manager. Jadi memang orang yang tugasnya itu orchestrating connection atau keterhubungan antara member-member ini. Mereka yang sebenarnya kenalan, terus mereka tahu nih, oh Ruby itu background-nya kayak gini, dia bisa ngomong tentang teknologi, dia bisa ngomong tentang properti, dia bisa ngomong kenapa dia ada linknya ke media. Nah, terus ketemu lagi sama siapa, kita ngobrol gitu, oh si Mario nih, dia juga passion-nya di sini. Mario, kayaknya harus ketemu Ruby deh, gitu kan. Nah,
Jadi ada orang yang sebenarnya ada yang begitu, atau itu dibikin dengan program. Karena apa program atau acara? Ketika misalnya ada satu program, Ruby datang, Mario datang, berarti kalian share satu interest yang sama nggak? Oke, yes. Ada irisan di situ. Nah, itu sebenarnya jadi platform, jadi wadah untuk memungkinkan pertemuan atau keterhubungan itu. Jadi ada banyak sekali hal yang sebenarnya born or raised in co-working. Entah ide, entah bisnis, entah gerakan, gitu ya. Atau pertemanan. Ini baru the real co-working ini. Kalau dulu bahasa ininya kerja kelompok. Kerja kelompok di tempat. Jangan salah loh. Emang kerja kelompok itu cocok banget buat orang Indonesia. Betul kan? Iya kan, kerja kelompok. Ngerjain satu orang, yang lain apalagi kopi sekarang gitu. Ya. Sekarang kita semuanya online. Saya rasa dulu Faye ketua kerja kelompok nih dulu Faye. Iya, ketua kerja kelompok. Keterusan sampai sekarang. Mbak Faye tadi ngomongin apa nih? Sorry, tadi sedikit tabrakan nih. Oh enggak, kalau pengalaman kita untuk kayak bisnis itu kan juga berkaitan dengan talent. Jadi kadang-kadang kita ada juga program-program yang memang fokusnya bukan hanya di level bisnisnya, tapi di level individunya. Pengalaman kita kalau misalnya orang itu lagi mau meningkatkan hard skills gitu ya, itu memang butuh berada di support system yang relevan kalau orang Indonesia justru. Jadi untuk independent learning-nya itu memang lebih efektif buat mereka ketika ada peers, ada fasilitator yang bisa ditanya. Jadi kayak kerja kelompok kan sebenarnya. Betul. Kerja kelompok di tempat. Ya, Mbak Faye, ini kalau ngomongin startup atau bisnis itu pasti poin yang nggak bisa dilewatin itu kan funding ya. Apalagi ini kan bisnisnya merupakan harus ada aset fisiknya lah ya. Nah ini pertama-pertama gimana nih? Ada funding kan banyak macam nih, bisa dari investor ataupun bootstrap. Nah ini kalau dari Kumpul sendiri gimana nih menyikapi funding awalnya sampai sekarang bisa survive dan mungkin jadi salah satu rujukan setiap coworking space di Indonesia, di industri coworking. Oh, untuk Kumpulnya sendiri ya? Bukan ya, untuk Kumpulnya sendiri. Ya. Kalau untuk Kumpul sendiri kita bootstrap sih dari sampai sekarang sebenarnya. Jadi kita sampai sekarang itu belum memang belum fundraising. Karena fundraising itu kita percaya harus dilakukan kalau memang sudah jelas mau berkembangnya tuh mau mengembangkan apa nih, ada investment produk kemana gitu kan. Nah, jadi bisa berkembangnya itu sebenarnya karena kolaborasi dan partner, dan tidak lelah-lelahnya itu untuk belajar orang lain ngapain, kita ngapain ya. Dulu awal-awal tahun-tahun pertama itu suka diledekin katanya nama tengahnya V itu meeting. Jadi kayak ngapa-ngapain bolak-balik meeting lagi karena misalnya kita ketemu 100 orang gitu ya. Mungkin yang akan kejadian dari 100 pertemuan itu I don't know, maybe 3, 5. Tapi in the process, dalam prosesnya 100 orang dengar tentang kita loh, dan apa yang mau kita lakukan. Ke depan-depannya mereka ada sesuatu, mereka akan ingat mungkin. Gitu kan. Kayak meeting langsung. Meeting langsung. Ya, karena Bro Ruby, ini dari bisnis modelnya kan sedikit melebar nih. Jadi bisa kayak ada B2B-nya. Tadi mungkin kalau teman-teman belum tahu kan dari Kumpul sendiri kan sering berkolaborasi, bahkan bikin program yang benar-benar baru gitu kan, bisa connect sama bisnis to bisnis. Kita tahu kan di Jakarta kan sama Tempo ya, terus juga sama kementerian. Ini ada value yang sama kah atau gimana nih? Karena yang tadinya serve mungkin di retail dan community sekarang melebar ke bisnis to bisnis programnya. Itu momennya gimana nih, Mbak Faye? Sebagai suatu coworking space ya?
bangun Sebenarnya co-working space dan bisa ya, expand. ketika udah mulai melakukan itu, kita udah bukan space management lagi nih, Mario, waktu itu. Jadi memang Kumpul punya joint venture gitu ya dengan company lain. Nah, tapi company baru itu jadi kayak anak perusahaan mungkin ya, atau sister company lah. Itu yang memang memanage space-nya, tapi Kumpulnya sendiri kita fokusnya di ecosystem building, atau kita menyebut diri kita itu ya jadi engine untuk ecosystem builders, dan kita melihat pemain-pemain coworking seluruh Indonesia ini sebagai hubs untuk bangun ekosistem. Nah, kenapa jadi bisa kerjasama dengan banyak entity yang seperti tadi kementerian ini itu, ketika visinya sama dan memang mereka tujuannya itu mau ngebangun ekosistem, nah jadi klik, jadi bisa melakukan sesuatu. Balik lagi, uniknya kita adalah semua program itu kita lakukan lewat hubs kita. Dan saat ini sebagian besar itu memang hubsnya coworking space. Tapi nggak terbatas ke coworking sebenarnya. Jadi bisa ke community leader, universitas, semua hubs yang sebenarnya mau ngembangin ekosistem kewirausahaan di tempat mereka berada. Itu bisa kerjasama dengan Kumpul. Oke, mantap. Sebelum lanjut Bro Mario, kita break dulu. Masih ada satu segmen terakhir, yes, buat sahabat Eljon yang penasaran. Nanti kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, tetap di Startup Gallery, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Siap, segmen terakhir. Ada pertanyaan titipan kah, Mbak Fei? Ini pertanyaan titipan. Maksudnya mau dipromoin atau apa? Ya, mungkin promoin yang sebenarnya sih kan sekarang lagi buka pendaftaran untuk 1000 startup juga ya. Boleh. Program yang lagi dijalankan lah ya. Mario bantuin sih ya. Program yang dijalankan ya? Atau gimana? Tapi juga lagi buka pendaftaran untuk startup weekend next gen juga. Jadi sebenarnya semuanya Kumpul lagi program sekaligus sih sekarang. Oke, siap. Segmennya siapa aja gitu kan, nanti di itu juga. Next gen juga jalan kan? Next gen untuk kategori apa? Diplomat Sukses Challenge Kumpul juga kan? DSC kan? Nah, DSC sama Coworking Indonesia sih itu cuman. Coworking Indonesia. Backup juga Kumpul ya kan? Wah, gue ngikut lah bro, kemana aja disuruh Mbak Fei, gue ngikut aja. Oke, kita mulai lagi. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Halo sahabat Eljon, wah masih mantengin nih pasti, karena memang narasumber kita ini insightful banget, ya kan? Kita ini kalau dari segmen 1 sampai segmen keempat, nonton Startup Gallery episode kali ini, bisa langsung mulai bisnis coworking space. Gitu Bro Ruby. Nah, ini menarik banget nih Mbak Fei, karena kita tahu kan dari bulan Maret ada PSBB, terus juga coworking space ini kan secara bisnis planningnya itu mesti hadir kan secara offline atau apa. Nah, ini mungkin ada tips nggak nih untuk untuk teman-teman startup antusias ataupun industri di coworking space untuk bertahan selama masa pandemi ini, karena PSBB kan mulai lagi nih jilid kedua ini. Nah, ini ada tips nggak nih untuk teman-teman yang mungkin nonton saat ini? Untuk bisnis-bisnis coworking di masa pandemi ya? Yes, betul. Sama seperti bisnis-bisnis lain ya, pasti ini tahun yang spesial buat kita dan ada banyak tantangan. Tetapi coworking itu kan bolak-balik kita sebenarnya bilang bahwa value-nya kita itu bukan hanya fasilitas fisik. COVID-19 dan pandemi ini sebenarnya itu mengambil apa ya, kayak blessing in disguise kalau mau dibilang. Karena tiba-tiba kalau artinya ada value lain, value-nya coworking ini, value fasilitas fisiknya masih ada. Yang fasilitas fisiknya ini jadi kayak hilang kan karena si COVID ini kan. Jadi ini adalah saatnya di mana teman-teman bisa meng-highlight value-nya dia yang selain cuman fasilitas fisiknya. Apa itu? Bagaimana tetap engage komunitasnya dia, ada program yang betul-betul menjawab kebutuhan si audiensnya dan bikin inovasi-inovasi lain lagi. Jadi
banyak juga pemain coworking itu yang justru malah bekerja sama eksplorasi beberapa bisnis lainnya itu dengan para member-membernya misalnya. Dan sebenarnya ketika masa pandemi ini kita semua itu disuruh belajar bekerja dari rumah, ini merubah habit loh. Katanya kita butuh waktu kurang lebih secara rata-rata 60 harian untuk merubah habit katanya gitu ya. Ya ada yang 1 tahun, ada yang lebih pendek, tapi kalau mau di rata-rata manusia tuh butuh sekitar 60 harian nih katanya. Ya ini kan udah lebih ya, kita dikurung di rumah, terus kemarin kan udah berapa bulan. Ini betul-betul merubah habit nih, merubah habit bahwa mungkin loh kalau kita itu lebih flexible work. Mungkin loh kalau kita itu fokusnya di result, bukan di absensi. Jadi ada hal-hal yang dulu secara bisnis dan industri dilihat tidak mungkin, ini justru membuka pasar coworking lebih besar lagi. Dulu kita sudah punya pasar kita sendiri. Memang industri yang seperti itu, yang bisa fleksibel, makanya kan banyaknya freelancer, atau creative talents, atau bisnis yang baru mulai. Tetapi itu mitos sebenarnya, karena coworking ini juga bisa berguna untuk industri-industri yang lebih besar. Ketika memang beberapa divisinya itu mau punya kebutuhan untuk flexible work dan berjejaring dengan industri lain yang relevan untuk dia. Sebenarnya bisa terjadi coworking. Oke, jadi intinya value-nya dipertajam lagi dan memperluas dari koneksi komunitasnya itu sendiri ya Mbak Fe ya. Nah, ini program kumpul kan banyak banget nih, saya pun sering berikut serta. Nah, boleh di-share nggak nih? Sering ditodong itu ya, ada yang ngomong. Untuk kedepannya nih, di beberapa bulan mendatang sampai akhir tahun, mungkin ada program-program apa dari kumpul yang mungkin bisa di-share untuk sahabat Eljon yang lagi nonton. Tadi Ruby udah mention ya, udah bilang kayaknya nih tahun 2020 entrepreneurs naik nih. Kayaknya tahun entrepreneurship karena kan susah cari kerja ya. Jadi kan cari lapangan pekerjaan. Peluang tadi harus menciptakan peluang, buka lapangan kerja, bayar pajak. Nah, 4 tadi. Jadi kebetulan kita kan sedang menjalani beberapa program yang levelnya nasional. Maksudnya level nasional bukan cuma di satu kota. Jadi ada banyak akses teman-teman yang ada di berbagai kota di Indonesia itu bisa ikutan. Salah satu program yang membimbing ya, ada bimbingannya dari betul-betul level ide sampai saya punya ide nih mau bikin sesuatu dan bermulanya dari masalah, karena ngelihat ada satu masalah, saya mau pecahinnya bagaimana, itu ada program pendampingannya dari how to-nya gitu kan, dikasih tahu caranya, bagaimana validasi market, build bisnis modelnya tuh kayak gimana, workshop design thinking-nya tuh kayak gimana, sampai prototype, sampai bisa punya MVP dan sebagainya, itu 1000 startup digital. Nah ini lagi buka pendaftaran nih sekarang. Nah 1000 startup ini ada banyak tahapan kan, ada kemarin cuma awareness ya, kayak Ignition tuh kan yang kemarin Mario bantuin itu sebenarnya lebih ke mindset gitu, ke behind the scene kalau kita mau bikin startup. Sekarang 1000 startup digital tahun 2020 ini orang bisa masuk di tahapan manapun. Jadi nggak usah ngikut dari awal. Kalau memang kita sudah tahu, kita udah punya tim, kira-kira ada ide, masuk di workshop. Kita udah mulai punya prototype, masuk di head sprint. Seperti itu. Jadi silahkan dicoba, daripada tahun ini adalah tahun dimana kita harus upskilling, jadi meningkatkan keahliannya kita. Kan jangan dibikin tahun 2020 itu jadi pause gitu loh, jadi kayak berhenti, kayak gue tunggu aja dulu nih sampai ini berhenti atau udah selesai baru aku mau mulai lagi kehidupan. Nah enggak, kita gunain waktu ini untuk ikut hal-hal yang sebenarnya bisa ningkatin kapasitas kita. Jadi semua orang bisa ikut ya, tinggal mau masuk ke level mana ya? Ya, nah kalau masih mahasiswa dan cuma mau nyoba di waktu yang singkat, cuma dalam satu weekend ya, dari Jumat ke Minggu itu bisa ngetes. Sebenarnya ide aku nih bisa jadi ide bisnis digital nggak sih? Itu ikut Startup Weekend Indonesia Next Gen. Jadi
dicari aja, di Google aja nanti gitu ya, di Instagram itu juga ada, di Startup Weekend Indonesia, ada informasinya nanti di sana. Nah, ini terbuka untuk mahasiswa dan kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 20 universitas seluruh Indonesia. Kalau alumni berarti nggak cocok masuk. Alumni tergantung, kalau udah 10-20 tahun kayaknya udah nggak bisa nih. Mahasiswa alumni masuk yang sebelahnya tadi ya. Iya, di 1000 startup. Di 1000 startup. Oke. Nah, kalau misalkan sahabat Eljon mau hubungi Mbak Faye atau tim kumpul atau 1000 startup bisa kemana nih Mbak? Kalau hubungi saya bisa di Instagram, di Faye Wongso. Dan nggak pakai meeting ya? Ada DM-DM kan? Nggak pakai meeting nih, Faye meeting Wongso. Iya, kan nama tengahnya meeting tadi kan. Iya, iya. Kalau nama tengah tuh nggak dipakai di akun gitu. Nggak pakai ya, nickname, AKA. Bisa di sana. Kalau ke kumpul bisa ada di partnership@kumpul.id gitu, atau hello@kumpul.id, itu pasti nanti ada yang jawab di sana. Ya, kumpul juga di Instagramnya, ya, di kumpulko sebenarnya. Kumpul CO ya, kumpulko. Oke. Lewat website juga bisa di kumpul.id. Kumpul.id. Siap. Bro Ruby, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini yang bisa join di kumpul. Mau join Ruby, mau masuk kumpul. jadi tim. Kita jadi tim hore aja. Ya, Tim hore. tim Itu hore. yang paling penting. Kalau mau join kumpul bisa sebagai tentunya peserta program atau sebagai hubs. Jadi kita terus-menerus mencari partner atau hubs gitu ya. Bisa kalau misalnya coworking space yang memang butuh banyak mau ikutan program-programnya kumpul. Jadi diisinya itu pakai program yang kita jalankan, itu silahkan. Okay. Jadi nanti dapat support, dapat komunitas, community of community builders gitu kan, dapat pelatihannya juga. Nah, itu kita consider sebagai salah satu hubs kita nanti. Jadi silahkan bisa kunjungi kumpul.id untuk cari tahu lebih lanjut. Siap. Mantap. Nah, untuk coworking Indonesia juga bisa loh kalau mau jadi member. Kalau ini untuk industri coworking tentunya. Nah, tapi juga Bro Ruby banyak gedung kosong nih kayaknya. Bisa ubah. Bisa ya. Jadi bisnis lagi kita. Pokoknya setiap narasumber bisa jadi bisnis baru kita. Kan kita tanya-tanya. Oke, Mbak Faye mungkin ada closing statement mungkin dari Mbak Faye? Closing statement mungkin kalau untuk pemain penggerak coworking atau mau terjun di bisnis coworking, atau tadi kan kita juga banyak ngomongin soal startup, entrepreneurship ya. Ini sebenarnya sih kuncinya ya cuma satu sih, kayak kita mulai aja dulu dan kita harus tahu sebenarnya kekuatannya kita itu apa, dan mulainya dari kekuatannya kita. Jadi nggak mungkin kita itu kuat semuanya. Kalau kata kuncinya coworking itu sebenarnya kolaborasi. Jadi kita memungkinkan adanya benturan-benturan konektivitas untuk memungkinkan kolaborasi. Semuanya itu bisa besar kalau kita bisa combining all the strength. Jadi si Mario tuh kuatnya apa, saya kuatnya apa, nah Ruby kuatnya apa. Nah bersama tuh jadi tiba-tiba bisa jadi besar. Kalau kita cuman sendirian itu akan susah gitu ya kita untuk tumbuh dan berkembang. Gotong royong kuncinya. Mantap. Nah, Kerja kelompok. Oke, luar biasa sekali. Thank you so much, Ibu Faye Wongso. Terima kasih. Sudah berbagi inspirasi, sukses buat kumpulnya, yes, buat event. Sehat selalu, Mbak Faye. Yes, terima tadi kasih. 1000 startup, kemudian next gen, all the best pokoknya. Ya, oke, sahabat Eljon, dengan demikian usai pula acara Startup Gallery episode kali ini. Terima kasih buat sahabat Eljon yang setia menyaksikan program Startup Gallery. Semoga bermanfaat. Betul ya, Mario? Betul sekali, karena setiap minggunya kita minggu siang pokoknya. Jadi
Minggu pagi silahkan kalian beribadah, nonton kartun, sorenya nonton Startup Gallery. Oke, sampai jumpa di next episode di Startup Gallery. Jaya terus Startup Indonesia. Saya Ruby Herman beserta Mario Agustian Lasut. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Oh, bye. Thank you. Sip. Mbak Faye.